Kartini. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak kaum perempuan. Melalui pemikiran yang ia tuangkan dalam tulisan, Kartini banyak membahas soal perjuangan kaum wanita untuk memperoleh kebebasan, persamaan hukum, dan pendidikan yang layak. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priyayi Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara, sedangkan ibunya M.A. Ngasirah berasal dari keluarga yang kental nilai agamanya. Pada usia 12 tahun, Kartini disekolahkan di Europe's Large School. Di sekolah inilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Saat sekolah di ILS itu, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial. Tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini dulu ternyata pernah menjalani pendidikan di pondok pesantren. Saat berusia remaja, Kartini diperintahkan untuk belajar mengaji pada pondok pesantren milik Kiai Haji Soleh Darat di Demak. Pada saat menjadi santri, Kartini sering memprotes ajaran sang guru. Salah satu protesnya, Kartini meminta sang guru ngaji untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa.
Karena tak pernah berhenti memprotes sang kiai, Kartini akhirnya dibawa Kiai Soleh Darat untuk belajar mengaji kepada seorang ulama besar lainnya di Demak. Di saat belajar mengaji kepada ulama Demak itu, Kartini juga mendebat seputar kenapa poligami diperbolehkan dalam Islam. Setelah mendapat penjelasan dari ulama Demak itu, Kartini mengalah dan kemudian berhenti menjadi santri. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Kegemarannya dalam membaca buku membuat wawasan Kartini menjadi lebih terbuka. Kemudian muncul pemikiran ingin memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Menurutnya, seorang wanita juga perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Kartini mulai memberi perhatian lebih pada adanya gerakan emansipasi wanita setelah resmi menikah dengan Bupati Rembang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat pada tahun 1903. Kartini memutuskan untuk mendirikan sekolah. Ia mendirikan sekolah wanita dengan tujuan untuk memberikan kebebasan pendidikan bagi wanita pribumi. Sayangnya, pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini meninggal setelah melahirkan anak pertamanya, Susalit Jojo Diningrat. Setelah wafat, surat-surat Raden Ajeng Kartini yang berisikan tentang perjuangannya mengenai status sosial hak para wanita pribumi kemudian disusun sebagai buku. Buku tersebut dikenal dengan judul Der Duisternis Satellite atau dalam bahasa Indonesia Habis Gelap, Terbitlah Terang.